Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam selalu kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Atas izin Allah, pendengar yang dirahmati Allah, pemirsa live Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin, hari ini 19 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, Sabtu 22 Januari 2022. Kita bisa bersama lagi di program Bertanya Soal Agama BSA bersama Profesor Mujibur Rahman. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Suaranya sangat jelas Prof. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan lewat WhatsApp Pro 1, terima kasih di 081151111410, dan yang sudah bersama kami di Facebook RRI Pro 1 Banjarmasin juga sudah terima kasih sudah bersama kami. Dan tentunya pendengar kita yang sudah mengirimkan pertanyaan ingin mendapatkan jawaban dari Profesor Mujib. Ya Prof ya. Allah, insya Allah. Iya. Bagaimana Prof, sehat Prof? Alhamdulillah sehat. Ya. Ada sedikit flu karena perubahan cuaca, tapi nggak apa-apa, ringan saja. Ya, mudah-mudahan yang juga saat ini mendengarkan kita, menyimak kita di Facebook dalam kondisi yang sehat, walaupun ada yang sedang sakit cepat sembuh ya, Prof ya. Amin. Kita berdoa bersama. Ya. Kita langsung Prof ke Bapak Haikal Prof di Jalan Pramuka, Komplek Rahayu Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, bagaimana cara kita menyikapi tetangga yang memelihara hewan anjing yang sangat mengganggu kenyamanan dalam hal kerukunan bertetangga dan toleransi antar umat beragama. Karena sangat mengganggu sekali ketika anak-anak kami akan bersekolah dan belajar mengaji ke TPA. Selain itu suara gonggongan anjing yang berisik mengganggu ketentraman lingkungan. Terima kasih atas pencerahannya diucapkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Haikal, ini masalah guguk nih Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terima kasih pertanyaannya. Ini menarik juga ya, karena ada terkait dengan agama, tapi sebenarnya lebih banyak terkait dengan kultur atau budaya dalam satu masyarakat ya. Karena ada juga mazhab dalam Islam yang membolehkan orang memelihara anjing ya. Jadi itu sesuatu yang sebenarnya ada perbedaan di dalam mazhab fikih. Kalau saya tidak khilaf itu Profesor Harun Nasution itu juga memelihara anjing ya, yang tokoh di Jakarta. Seingat saya begitu. Kalau saya salah mohon dimaafkan, tapi saya pernah mendengar itu. Tapi memang masalah budaya kita karena lebih terbiasa dengan kucing barangkali daripada anjing, jadi kita takut melihat anjing, gitu ya. Apalagi terkait dengan najisnya kan. Nah, saya punya pengalaman yang sangat tidak bisa saya lupakan. Karena saya tidak terbiasa dengan anjing, saya waktu kuliah S2 di Kanada itu tinggal di sebuah apartemen besar yang bertingkat berapa gitu ya, di McGill gitu, di sekitar McGill University itu, di Jalan Hutchison Street namanya. Nah, saya itu dengan teman-teman orang Indonesia di situ ada hanya berlima kami, yang sisanya orang macam-macam negara. Nah, lalu suatu hari saya keluar apartemen, kemudian ternyata di samping apartemen itu ada apartemen kecil yang punya orang kaya sepertinya ya. Itu memelihara anjing yang sangat besar. Anjingnya itu indah-indah tubuhnya itu tapi besar. Dan kalau dia menggonggong itu buat kita takut sekali. Jadi pas saya lewat depan rumahnya itu, anjing itu sebenarnya kan menegur kita kan, mau menyapa gitu. Dia menggonggong kok gitu. Saya ketakutan setengah mati dan pucat gitu. Lalu yang saya tidak menduga, pemilik rumah ini agak arogan, dan dia pemilik anjing ini, dia kemudian bukannya kasihan sama saya, tapi memarahi saya. Kenapa kamu takut sama anjing saya? Katanya, anjing saya ini baik loh. Gitu. Kenapa kata sayang ya Prof ya? Ya karena kita memang budaya kita kan tidak budaya memelihara anjing ya kan.
Sementara budayanya memelihara dan menyayangi anjing itu. Jadi ini persoalan budaya menurut saya lebih banyak daripada persoalan agama ya, karena ya itu kan masing-masing orang punya hak juga untuk melakukan atau memelihara binatang kesayangan ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kita memang tidak bisa hidup sendirian di dunia ini dan sulit untuk menghindari dari perjumpaan dengan orang-orang yang berbeda budaya dengan kita. Jadi perbedaan budaya itu semakin terasa apalagi di perkotaan ya. Jadi masyarakat urban, masyarakat perkotaan itu adalah masyarakat yang sangat majemuk. Masyarakat yang sangat beragam. Saya itu hampir setiap tahun diundang oleh IKASBA, Bu Ica. IKASBA itu Ikatan Persaudaraan Antar Suku Bangsa, kalau nggak salah begitu kepanjangannya. Nah, yang sekarang dijadikan oleh pemerintah namanya Forum Pembauran apa gitu ya. Saya lupa namanya, sejenis-jenis itulah. Nah, nggak tahu mereka kalau punya kegiatan tuh suka dengan saya gitu, undang. Alumninya, pesertanya, anggotanya itu kalau saya tidak khilaf, itu 35 atau 36 suku sudah. Di Banjarmasin ini. Gitu. Jadi ya, sangat beragam kita di kota ini. Ya kalau di kampung, di hulu sungai, bukan hanya tidak beragam, tapi berkeluarga gitu kan. Satu keluarga di kampung gitu kan. Nah, jadi ini berbeda sekali. Karena ada banyaknya keragaman, perbedaan, maka mau tidak mau akan terjadi interaksi, akan terjadi perjumpaan, akan terjadi hubungan timbal balik ya. Suka atau tidak suka, itu akan terjadi di kita. Nah, karena itu, maka di sini dibutuhkan cara kita menghadapinya. Ya, jadi kalau perbedaan itu tidak bisa dihapuskan, itu kehendak Allah. Ya, bahkan perbedaan itu secara alamiah juga kadang-kadang membawa kepada konflik. Jadi perbedaan itu menyenangkan karena kalau tidak ada perbedaan kita akan bosan juga, ya kan? Nah, tapi perbedaan itu juga bisa membawa kepada konflik. Nah, maka persoalannya di sini adalah bukan kita menghapuskan perbedaan. Ya orang yang berbeda kita usir, kita itu tidak begitu, ya. Atau orang yang berbeda itu harus ditunduk kepada kita. Tidak. Tapi bagaimana caranya agar kita bisa mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Karena dimanapun kita tinggal pasti akan ketemu dengan perbedaan-perbedaan ya Prof ya. Betul sekali. Jadi kata kuncinya adalah damai, artinya tidak dengan cara kekerasan. Nah, yang kedua berkeadilan. Nah, adil itu ya tidak berat sebelah. Adil itu memberikan hak kepada seseorang sesuai dengan haknya, ya. Nah, ini memang tidak semudah saya mengatakannya ya. Tapi inilah tantangan hidup kita. Tantangan hidup kita bagaimana agar kita bisa mengelola perbedaan itu secara damai dan berkeadilan. Damai itu artinya tanpa kekerasan. Ya, tidak main pukul, main kayu begitu ya. Itu nggak benar itu. Itu tidak sesuai dengan agama kita juga. Agama kita adalah agama rahmat, kasih sayang untuk seluruh alam semesta. Ya, jadi kalau kita melakukan kekerasan, ya itu berarti bertentangan dengan ajaran agama kita. Nah, saya mengutip satu saja ayat misalnya ya. Walikulli minkum ja'alna syir'atan wa minhaja. Dan bagi masing-masing kamu, kata Tuhan, kami jadikan satu syariah, satu jalan kepada Tuhan maksudnya ya, minhaja dan metode, cara, itu mirip-mirip lah, tapi metode itu mungkin lebih khusus daripada jalan ya. Jadi jalan itu jalan yang dilewati, cara melewati jalannya juga ada gitu. Nah, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Tapi seandainya Allah menghendaki, dia ingin menjadikan kamu itu satu umat saja. Tapi Allah tidak menjadikan itu seperti itu gitu ya. Kita dijadikannya berbeda-beda. Untuk apa? Liyabluwakum fima atakum, supaya dia ingin menguji kita dengan apa yang dia berikan kepada kita.
Jadi perbedaan-perbedaan itu adalah ujian bagi kita. Kalau kita lewat lolos, berarti kita berhasil ya melewati ujian itu. Karena hidup di dunia ini bukan untuk menerima reward, menerima apa namanya pembalasan yang sempurna. Pembalasan sempurna nanti di akhirat. Di dunia ini adalah tempat ujiannya. Ya, ada imbalannya juga di dunia, tetapi bukan imbalan yang sepenuhnya gitu. Nah, lalu sambungan ayat itu yang menarik buat saya. Fastabiqul khairat. Karena itu berlomba-lombalah kalian dalam berbuat baik. Jadi perbedaan di antara kita, seperti yang tadi, perbedaan kultural ya. Nah, itu bagaimana kita berlomba-lomba untuk berbuat baik. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun. Nanti kata Allah, kalian semua yang berbeda-beda ini akan mati kembali kepada Allah. Dan dia akan menjelaskan kenapa kalian berbeda. Gitu. Ya. Nah, kembali kepada persoalan ini, perbedaan ini banyak terjadi di negeri kita ya, karena negeri kita ini negeri yang sangat beragam. Saya pernah tinggal misalnya di Bali, ya, selama 7 bulan loh, cukup lama. Di Bali itu misalnya orang meletakkan sesajen gitu ya, yang kecil-kecil itu di depan toko ada dupa apa gitu. Nah kalau kita nggak hati-hati berjalan kan bisa kita ketendang itu, ya. Nah itu kasus yang menendang begitu ya, Prof. Ya kalau ketendang dengan menendang lebih parah lagi kalau menendang kan. Ini ketendang aja nggak enak gitu kan, nggak enak kita. Oh kita ini tinggal di tempat orang yang mereka punya budaya seperti itu, maka mari kita hormati gitu. Nah disinilah saya kira ada beberapa tingkatan ya dalam menghadapi perbedaan kebudayaan atau agama ini. Yang pertama itu yang disebut dengan toleransi. Apa itu toleransi? Toleransi itu artinya saya tidak suka kepada sesuatu, misalnya pada anjing, ya. Saya tidak suka gitu ya. Tetapi saya bisa menerimanya sampai batas tertentu ketika saya memang sanggup menahannya gitu. Jadi misalkan saya tidak suka merokok, ada yang datang ke rumah saya merokok, ya. Lalu ya karena dia tamu saya silakan aja merokok, nggak apa-apa deh. Gitu. Tapi kalau saya sampai batuk-batuk, saya akan bilang, sebentar ya merokoknya dikurangin dulu atau keluar dulu, nanti kita sambung lagi ngobrolnya gitu. Nah itu yang dimaksud dengan toleransi. Jadi memang toleransi juga ada batasnya. Nah karena itu maka dalam bertoleransi harus ada komunikasi, ya. Nah komunikasi antara tadi pihak yang merasa terganggu dengan pihak yang merasa hal itu biasa-biasa saja, gitu ya. Nah supaya ada saling pengertian. Maka tahapan yang kedua dari toleransi itu adalah mutual understanding, jadi saling memahami. Lalu akibatnya nanti akan ada mutual acceptance, saling menerima. Ya, nah ini tidak akan terjadi kalau tidak ada komunikasi, tidak akan terjadi kalau tidak ada saling ngobrol gitu, saling bicara gitu ya. Ini peran ketua RT nih, Prof. Ya? Barangkali. Ya, atau pihak-pihak yang merasa bisa dilapor untuk diselesaikan begitu ya, bisa Prof. diselesaikan. Dan pasti bisa saling menghormati lah, jangan yang satu dikalahkan yang lain, tapi bagaimana bisa saling menahan dan bisa saling menghormati. Nah, kalau sudah bisa saling menghormati, saling menerima, nanti ke ujung-ujungnya itu tingkatannya lebih bagus lagi sebagai sesama warga negara Indonesia, sebagai sesama warga kota ya, kita bisa bekerja sama dalam hal-hal yang bisa dikerjasamakan gitu. Nah itu maka pengelolaan terhadap perbedaan menjadi sesuatu yang indah ya. Nah tentu saja sekali lagi saya katakan ini tidak semudah saya mengatakannya. Ini teorinya seperti itu gitu ya. Kalau kita mau mengusahakannya, insya Allah akan ada jalannya ya. Kalau kita menutup suara guguk kan tidak mungkin ya, Prof ya. Gak mungkin, karena dia hewan begitu, lain halnya dengan manusia bisa ditahan, jangan berbicara, jangan berisik begitu ya. Iya, yang kayak cerita saya tadi, saya ketakutan, yang punya malah marah. Iya, mungkin ini bisa dikomunikasikan seperti yang dikatakan oleh Profesor tadi dengan baik, bagaimana jalan keluarnya begitu ya. Iya. Atau kita membiasakan diri dengan suara gonggongan begitu ya, Prof. Nah itu juga penting. Jadi istilahnya, mohon maaf ini menggunakan istilah bahasa Inggris, jadi acclimatization atau acclimatize. Jadi karena kebetulan mohon maaf saya punya pengalaman tinggal di beberapa negara yang
beragam kulturnya ya. Saya merasakan memang kita harus berlatih untuk beradaptasi. Saya saja misalnya yang orang Hulu Sungai, Amuntai, pas sekolah ke Al-Falah di Banjarbaru itu bertemu dengan orang dengan beragam kulturnya di daerah Kalimantan Selatan, Timur, dan Tengah gitu. Itu saja sudah menuntut adaptasi. Ya, pindah ke Banjarmasin juga begitu. Setelah kuliah di Jakarta, pernah berpendidikan, bukan kuliah, pendidikan di Jakarta, lain lagi kan, kita beradaptasi dengan teman-teman dari berbagai suku, daerah, provinsi seluruh Indonesia gitu. Setelah keluar negeri lebih lagi gitu. Jadi pengalaman-pengalaman itu saya kira mengajarkan kepada saya dan banyak teman-teman yang lain gitu bahwa perbedaan itu tidak bisa kita hindari. Dan karena itu kita bagaimana caranya mengelola perbedaan itu dengan sebaik-baiknya sehingga menjadi keindahan dalam hidup kita, bukan menjadi malapetaka dalam hidup kita. Dan inilah Indonesia, ya. Saya mungkin bisa tambahkan satu lagi supaya lebih menarik. Saya kalau bicara di luar negeri tentang Indonesia dalam beberapa tahun yang silam, kira-kira 3-4 tahun yang lalu karena sebelum pandemi ya, saya sering mengutip Elizabeth Pisani, seorang wartawan Reuters yang menulis tentang Indonesia. Judul bukunya yang saya kutip, dia menulis judul buku gini, Indonesia etc. Exploring the Improbable Nation. Indonesia dan lain-lain menggali sebuah negeri yang mustahil atau nyaris mustahil gitu ya. Dia menganggap Indonesia tuh nyaris mustahil gitu. Lalu kenapa Indonesia etc. Indonesia dan lain-lain? Rupanya dia mengutip proklamasi kita, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Dia bilang itu Soekarno sama Hatta sadar banget, masalah banyak sekali. Daripada nggak selesai ya ditulis saja proklamasi itu dan lain-lain gitu. Itu cerdas sekali dia bilang gitu. Nah, jadi negara kita ini termasuk negara yang bagi dia ini adalah impossible tapi possible begitu ya, Prof ya? Improbable malah dia bilang, improbable nation ya. Negara yang nyaris mustahil kalau improbable. Jadi kalau possible itu masih ini improbable. Jadi sangat luar biasa. 13.000 pulau, ya 400 suku bangsa, 700 bahasa daerah. Wah, luar biasa. Ini suatu mujizat dalam tanda petik ya. Sesuatu yang luar biasa, dan kita dengan Bhinneka Tunggal Ika. Saya mengatakan di luar negeri, kalau orang Amerika bilang unity in diversity, bersatu dalam perbedaan. Kalau kami tidak, kami diversity in unity. Bhinneka Tunggal Ika, diversity. Jadi perbedaan dulu, baru jadi perbedaan dalam kesatuan, bukan kesatuan dalam perbedaan. Nah, itu ya indahnya kita di Indonesia. Tapi tentu di sisi lain banyak energi yang kita habiskan juga untuk membuat perbedaan ini tidak menimbulkan konflik. Ya. Nah, di sisi ini saya kira banyak masalah yang memang harus kita atasi bersama-sama, antara lain dengan seperti yang kita diskusikan malam ini. Ya, baik, mungkin untuk Pak Haikal, selama anjingnya tidak dilepas liarkan begitu untuk membahayakan, hanya sekedar gonggongannya saja, mungkin kita yang harus banyak bersabar begitu ya, Prof ya. Karena anjing juga adalah makhluk Allah begitu ya, Prof ya. Tentu saja. Ya. Iya. Baik, untuk Pak Haikal cukup ya, Prof. Ya. Baik, kita ke Ibu Hajah Nurlaili di Rantau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bapak Mujibur Rahman. Ada seorang PNS bekerja di Dinas Lingkungan Hidup yang berzakat tiap tahun dari hasil gaji, tunjangan jabatan, ke limbah sesuai jadwal, dan ke limbah memenuhi laporan masyarakat. Atau di sini dadakan tanpa jadwal rutin. Nah, suatu saat setelah dihitung dengan teliti jumlah penghasilan setiap tahun ternyata tidak cukup, padahal sudah rutin dizakati. Apakah niat zakat tersebut boleh beralih ke niat sedekah? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hajah Nurlaili di Rantau, Prof. Terima kasih Bu Hajah Nurlaili. Saya kira ini sangat mulia sekali ya. Dan itu sangat baik karena memang sebagian ulama itu di zaman modern ini mewajibkan zakat profesi namanya. Jadi zakat profesi itu 2,5% ya.
Nah, kalau seorang pegawai negeri yang penghasilannya itu menurut nisab harus dizakati, ya dizakati. Dan kalau misalnya tadi zakatnya itu ternyata gajinya itu setelah dihitung tidak memenuhi gitu ya, tapi dia sudah memberikan, yaitu menjadi sedekah. Ya, dan ini sesuatu yang sangat baik karena pertama zakat kan artinya mensucikan. Nah, zakat itu juga berarti tumbuh. Karena kalau harta itu dipegang sendiri itu bisa berbahaya ya. Karena wafi amwalihim hakul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka orang yang kaya itu ada hak orang-orang yang meminta dan orang-orang yang tidak berpunya. Itu bahasa Al-Qur'an seperti itu. Dan bahwa zakat itu berfungsi untuk mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat kita. Jadi dalam Al-Quran dikatakan likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Nah, itu artinya Al-Quran atau Islam mewajibkan zakat dan menganjurkan sedekah antara lain supaya tidak terjadi kesenjangan di masyarakat kita, terutama kesenjangan ekonomi. Ya, saya berapa kali bercanda di sini, saya mengatakan orang bertengkar itu bukan karena beda pendapat saja, tapi bisa juga karena beda pendapatan. Ya, nah ini penting. Kesenjangan rasio Gini di Indonesia saat ini cukup tinggi loh. Dulu kalau nggak salah 38 begitu ya, angkanya itu serius sekali. Jadi kalau kesenjangan ini kemudian dibantu dengan zakat, dan zakat sekarang dikelola oleh Basnas antara lain, itu memang berusaha tidak hanya bersifat konsumtif tetapi produktif. Konsumtif artinya habis sekali pakai. Produktif artinya bisa digunakan terus-menerus sebagai modal usaha atau investasi pendidikan, ya, yang nanti anak ini setelah dapat beasiswa dari Basnas, dia bisa bekerja dan menjadi sejahtera lebih baik daripada orang tuanya, misalnya. Nah, ini kan sesuatu yang sangat positif. Jadi zakat itu memang membersihkan harta sekaligus menumbuhkan harta. Menumbuhkan harta itu bukan untuk diri kita saja, tetapi untuk masyarakat, ya, untuk lingkungan kita. Karena kalau lingkungan kita bahagia, kita pun turut bahagia juga. Harusnya kita berpikir begitu. Orang yang korupsi itu kan tidak berpikir begitu. Dia pikir kalau senang tuh sendirian gitu. Itu salah. Zakat itu tidak merugikan muzaki begitu ya, Prof? Oh, sama sekali tidak. Coba teliti saja mana ada orang berzakat kemudian dia miskin gitu. Enggak kan? Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, sedekah. Al-Quran sendiri menyebut zakat juga dengan sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, dan seterusnya ayat tentang 8 golongan yang menerima zakat itu dimulai dengan as-sadaqat. As-sadaqat itu diartikan dengan zakat. Ya. Nah, jadi sedekah, pemberian sukarela atau sedekah wajibah, ya, sedekah wajibah itu zakat namanya. Ada juga yang sukarela, yang sunnah. Itu bagi saya patut untuk dilihat juga dari akar katanya. Jadi sedekah itu sedekah dan as-sidq, ya, itu satu akar kata dalam bahasa Arab. Jadi bahasa Arab itu sangat kaya. Kata-kata sedekah itu berarti juga persahabatan. Kalau sedekah itu artinya persahabatan. Kalau as-sidq itu artinya kejujuran. As-Siddiq Abu Bakar, As-Siddiq Abu Bakar yang sangat jujur, ya kan? Nah, di sini kan sangat menarik bahwa sedekah itu menunjukkan persahabatan, kepedulian, kata orang sekarang solidaritas sosial. Nah, ini luar biasa gitu ajaran agama kita itu. Kita tidak boleh egois. Nah, jadi zakat yang kemudian berubah jadi sedekah itu saya kira nilainya juga sangat tinggi, ya, sangat mulia gitu, karena dia menunjukkan persahabatan kepada sesama sekaligus kejujuran, ya,
kejujuran diri kita dalam bersahabat dengan sesama, kejujuran kita dengan Tuhan bahwa kita menerima rezeki dan kita kemudian mau berbagi kepada orang lain. Nah, ini yang menarik ya, kalau boleh saya tambahkan di sini. Memang ada sekarang istilahnya World Happiness Index, jadi indeks kebahagiaan dunia. Ada juga PBB itu mengeluarkan laporan tentang World Happiness Report. Nah, salah satu tanda orang bahagia menurut standar internasional ini, bukan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga agama ya, ini lembaga yang sebenarnya netral saja. Salah satu ciri sebuah bangsa atau suatu masyarakat itu bahagia adalah kalau masyarakatnya itu suka berbagi, tidak kikir. Ya. Dan Indonesia itu menempati urutan di atas, nomor 2 atau nomor 1 di dunia. Jadi kita orang Indonesia ini hebat dalam masalah kedermawanan. Makanya susah menghentikan orang minta-minta di jalan itu. Ya, karena pemerintah mau nyumbang nggak bisa sebanyak itu. Ya, sumbangan-sumbangan itu penghasilannya besar. Jadi ini satu nilai yang mulia dari bangsa Indonesia yang saya kira patut kita syukuri. Walaupun untuk standar-standar yang lain kita masih rendah ya, seperti tadi kesejahteraan ekonomi, kemudian jaminan sosial, dukungan lingkungan, apalagi perasa aman, ya macam-macam ada standar-standar itu. Saya tidak berbicara tentang dimensi yang lebih dalam tasawuf, misalnya tentang kebahagiaan ya, itu lain lagi. Ini standar yang digunakan secara umum oleh siapapun yang melakukan survei-survei secara internasional gitu. Nah, tetapi tadi orang Indonesia ternyata kalau nggak nomor 1 nomor 2 saya lupa, sebagai negara yang sangat pemurah dan dermawan. Nah, itu. Baik. Ya, Masya Allah. Ya, mudah-mudahan yang tadinya berat untuk menunaikan zakat ya, Prof ya. Sekarang kayaknya lebih cepat ingin menunaikan. Walaupun zakat itu 1 tahun, 1 tahun baru jatuh tempo begitu ya, Prof ya. Iya. Ya, kalau sedekah ya kapan aja kan. Kalau sedekah kapan saja. Kapan saja. Iya. Baik. Sebelum kita ke pertanyaan yang lain nih, Prof, ada Bapak Muhammad Nur ya yang juga bergabung dari Amunta ini, Prof. Terima kasih sudah memberikan pertanyaan juga. Insya Allah nanti kita selesaikan dulu yang di WhatsApp ya. Terima kasih sudah bergabung lewat RRI Pro 1 Banjarmasin, Facebook Pro 1 RRI Banjarmasin. Berikutnya Prof, kita ke Pak Uji di PAL 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, seorang pegawai kan terikat akan sumpah pada saat dilantik menjadi pegawai. Nah, bagaimana bila sumpah tersebut sebagian ada yang tidak bisa dipenuhi? Misalnya bersedia ditempatkan di mana saja tapi menolak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Uji di PAL 7. Sumpah itu dalam fikih memang ada kafarat namanya. Tapi ini saya masih ragu apakah sama dengan sumpah seorang pegawai negeri ya. Tapi saya jelaskan dulu, kalau dalam fikih, misalnya nih saya bersumpah tidak mau makan nasi gitu ya. Demi Allah saya tidak makan nasi, tapi kan saya pengen makan nasi nih. Akhirnya saya melanggar sumpah, maka kafaratnya itu memberi makan 10 orang miskin. Atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin ya. Kalau nggak bisa juga ya puasa 3 hari gitu, turut-turut. Ya dulu ada juga memerdekakan budak, sekarang nggak ada lagi. Ya begitu. Nah hanya saja kalau terkait dengan pegawai negeri ya, memang sumpah untuk bersedia ditempatkan di mana saja itu saya nggak tahu. Kalau sumpah PNS itu kan yang setia kepada Undang-Undang Dasar, melaksanakan peraturan dan perundang-undangan seluruh-seluruhnya gitu ya. Nah, karena saya juga PNS, saya disumpah dan saya juga mengambil sumpah karena kebetulan sekarang jadi pimpinan gitu. Memang itu ngeri-ngeri sedap gitu ya, sumpah itu. Sebagai nasihat untuk diri saya sendiri dan mungkin pemirsa yang hadir di sini, sebenarnya itu adalah bukan sumpah biasa bagi saya. Itu adalah amanah. Ya,
jadi tugas dan tanggung jawab. Jadi sumpah itu memperkuat amanah yang diembankan kepada kita. Itu yang sangat berat. Amanah itu artinya kepercayaan yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan. Nah, kepercayaan yang dititipkan kepada kita oleh Tuhan itu adalah suatu tanggung jawab yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini yang saya kira sangat berat dibanding soal kifarat tadi. Ya, Bapak atau Ibu silahkan saja mau kafarat karena nggak mau pindah misalnya ya, kafarat sumpah lalu memberi makan orang miskin 10 gitu. Tapi kalau misalnya mohon maaf, na'udzubillah, semoga Allah melindungi kita gitu ya, kita melakukan korupsi misalnya, kan melanggar sumpah tuh. Kalau itu nggak bisa dikifarat itu lain itu menurut saya. Kalau itu bagaimana, Prof? Kalau itu kan melanggar amanah, ya itu melanggar amanah sudah itu, bukan sekedar sumpah biasa aja itu. Jadi itu amanah yang diberikan negara dan berikan Tuhan kepada kita. Makanya Al-Quran itu mengatakan, Inna aradnal amanata 'alas samawati wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Al-Quran mengatakan kami pernah menawarkan amanah ini kepada langit dan bumi dan kepada gunung. Mereka tidak mau, tidak sanggup menerimanya. Karena langit, bumi, dan gunung itu bukan manusia yang diberikan kebebasan oleh Tuhan untuk memilih. Ya. Nah, dan bukan makhluk Tuhan yang diciptakan fi ahsani taqwim, yang diciptakan dalam sebaik-baik penciptaan. Kitalah manusia, kemudian mau menerimanya amanah itu karena memang kita bisa ya, tapi Al-Quran mencela di situ, mencela kita. Innahu kana zaluman jahula, sungguhnya manusia itu zalim terhadap dirinya sendiri dan dia bodoh ya. Koruptor itu zalim terhadap diri sendiri dan banyak orang, begitu ya, Prof? Iya, maksudnya amanah tadi. Ya, karena kita mau menerima amanah, lalu kita menzalimi diri kita sendiri, tidak melaksanakan amanah itu. Karena menzalimi orang lain itu pertama-tama adalah menzalimi diri kita sendiri. Karena kita ini asal mulanya kanan nasu ummatan wahidah. Dulu manusia itu satu umat. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, kita itu diciptakan min nafsi wahidah, dari jiwa yang satu. Jadi ketika kita berbuat zalim, sebenarnya kita berbuat zalim kepada diri kita sendiri, sekaligus kepada orang lain. Artinya kita berbuat zalim kepada orang lain juga adalah berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Al-Quran mengatakan wa ma zalamahumullahu walakin kanu anfusahum yadhlimun. Allah tidak menzalimi mereka, merekalah yang menzalimi dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kalian manusia berbuat baik, maka kebaikan itu untuk kalian sendiri. Dan jika kalian berbuat jahat, kejahatan itu untuk kalian sendiri juga yang menanggungnya. Nah, di sini kembali kepada kebebasan memilih untuk berbuat baik atau berbuat buruk. Pada saat yang sama kita diberi amanah dalam hidup kita. Semua kita dapat amanah itu, ya, entah pegawai negeri atau tidak. Ya. Amanah macam-macam. Kita punya anak, kita punya harta, kita punya istri, kita punya suami, kita punya orang tua, dan seterusnya itu adalah amanah. Nah, ketika kita menerima amanah itu dan kemudian kita tidak bisa melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya, maka kita menzalimi diri kita sendiri dan itu juga menzalimi orang lain. Ya, seperti kasus yang Pak Uji ini ya, Prof, ya, bahwa sebenarnya dalam mungkin dalam sumpah itu ada pernyataan bahwa mau ditempatkan di mana saja, tapi di sini ternyata menolak, itu berarti ada pengingkaran gitu ya, Prof, ya, untuk amanah yang sudah diemban, yang sudah disumpahkan begitu ya, Prof, kalau untuk kasus Pak Uji ini. Ya, kalau untuk yang ini ya, untuk yang pindah ini ya, setahu saya sih di dalam sumpah jabatan tidak ada. Tidak ada ya, saya. Tapi di dalam jabatan itu secara umum mengikuti
peraturan dan perundang-undangan gitu ya, seluruhnya. Begitu di dalam sumpah. Nah, Jadi di bahwa dalam untuk ini ada nih di instansinya Bapak Uji nih kalau mungkin yang ya. itu Kalau itu bagaimana tuh Prof? ya itu berarti melanggar sumpah. Melanggar Iya, sumpah berarti ya Prof ya? ya jelas ya. Nah, cuma saya melihat ya, kalau tadi kita melihat fikih, saya bilang fikih melanggar sumpah yang seperti itu, kafaratnya tadi sudah saya jelaskan. Ya. Nah, kalau amanah sebagai seorang PNS itu beda lagi. Ya, bagaimana dia melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kalau masalah pindah atau tidak pindah, ini dalam berbagai instansi itu ada beragam kebijakan ya. Ada yang nggak bisa menolak sama sekali memang. Artinya kalau kita menolak kita diberhentikan, kan begitu. Tapi mungkin ada yang negotiable ya, ada yang masih bisa didiskusikan. Nah itu saya kira tidak hitam putih. Saya tidak berani menghakimi di sini, ya, tidak berani menghakimi. Artinya, oh Bapak ini melanggar amanah, saya nggak berani mengatakan begitu. Tapi kalau kita misalnya nggak bekerja dengan sebaik-baiknya, datang terlambat, kemudian sampai di kantor nggak bekerja, nggak melayani, apalagi korupsi, nah itu saya pastikan itu melanggar amanah. Dan itu melanggar sumpah juga. Kalau korupsi dalam profesinya itu berarti koruptor boleh dikatakan sebagai pencuri begitu, Prof? Wah jelas lah. Pencuri berarti, Prof ya? Pencuri dalam profesi begitu, Prof? Iyalah, itu pencuri. Jadi sebenarnya bagaimana martabatnya nih, Prof? Ya, kalau pencuri kan ada yang dicuri. Kalau pencuri jadi pejabat seperti saya ini pejabat, kalau saya mencuri uang negara itu repot juga itu. Mengembalikannya kemana ya? Itu milik negara semua. Ya kembalikan ke negara barangkali. Minta maafnya kemana juga pada seluruh rakyat Indonesia, diumumkan di TOA gitu ya. Jadi berat sekali. Kalau jadi kita kasusnya sangat banyak sekali nih, Prof. Iya. Semoga Allah melindungi kita. Amin, mudah-mudahan Prof, insya Allah. Dan kita ke Pak Ibu Diah ya Prof ya. Terima kasih untuk Pak Uji, ke Ibu Diah di Pekapuran nih Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof, apakah ada perbedaan perhitungan amal kebaikan maupun dosa di zaman dulu dengan sekarang? Karena bila dibandingkan dulu misalnya di tahun 70 atau 80-an dengan sekarang, tingkatnya cukup tinggi seperti penyebaran hoax dan lainnya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam ya warahmatullahi wabarakatuh untuk Ibu Diah di Pekapuran. Masalah penilaian baik buruk itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala, kita nggak tahu ya. Yang pasti bahwa Allah itu Maha Adil. Satu. Yang kedua bahwa Allah itu penuh dengan kasih sayang kepada hambanya. Jadi Al-Qur'an menegaskan dalam berbagai tempat, salah satunya bisa saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Siapa yang mengerjakan satu kebaikan, maka dia akan dibalas 10 kebaikan. Dan barang siapa yang melaksanakan satu kejahatan, dia akan dibalas dengan satu keburukan pula. Jadi kalau satu keburukan, bandingannya satu. Kalau satu kebaikan, dibalas 10 kali lipat. Saya kira itu kasih sayang Allah kepada kita sepanjang masa. Ya, karena Allah itu maha pengasih, maha penyayang kepada hamba-hambanya. Mungkin kalau bisa saya tambahkan, kita masih punya waktu ya. Masih ada. Oke. Kenapa? Tapi ada pertanyaan juga yang baru masuk nih, tapi tambahkan saja dulu Prof, nanti ada pertanyaan lagi yang baru masuk ya. Silakan. Saya pernah bertanya-tanya di dalam hati saya ya. Mungkin saya salah, mungkin saya benar, ini saya hanya ingin berbagi dengan para pendengar dan para pemirsa sekalian. Kenapa ya kok satu kebaikan bisa jadi 10 gitu ya? Saya renungkan mungkin sebabnya karena diri kita ini pada hakikatnya baik. Maka yang sudah baik itu ketika mengerjakan kebaikan, maka kebaikan itu berlipat-lipat. Ya, fitrah kita, hakikat diri kita ini memang baik. Kita selalu suka kepada yang baik. Meskipun dia penjahat pula, ya, dia tetap suka kepada yang baik juga. Ya, yang benar, yang baik, yang indah itu masih kita suka. Itu adalah fitrah kita, kecenderungan alamiah kita yang dibawa sejak lahir. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu
primordial nature, ya. Jadi sesuatu yang primordial yang kita bawa sejak lahir itu ada gitu. Nah, sehingga konsekuensinya sekali berbuat baik maka bisa berlipat sampai 10 kali. Bahkan lebih, kalau ayat yang lain kan bisa 100 kali juga ada. Kalau kita bersedekah itu sampai 100 kali gitu, kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang dilipat gandakan begitu ya, Pak? Iya, dilipat ganda. Yang kedua, saya kira karena diri kita itu baik, maka kebaikan yang kita kerjakan itu bukan saja berlipat-lipat dalam arti balasannya, tetapi juga melahirkan sesuatu yang didambakan manusia, yaitu kebahagiaan. Karena diri kita baik, maka kita berbuat kebaikan berarti mengikuti kecenderungan hakikat diri kita. Sama seperti misalnya kalau saya suka teh manis, lalu saya minum teh manis, pasti seneng dong saya. Jadi kebaikan teh manis tadi berlipat-lipat jadinya kayak saya memang suka gitu. Nah, kesukaan diri kita memang kepada kebaikan, maka ketika kita berbuat baik, dia berlipat ganda, dan berlipat ganda itu melahirkan kebahagiaan. Nah, sebaliknya, ketika kita berbuat buruk, diri kita tuh baik. Nah, kita berbuat buruk, maka yang kita terima cuma satu, keburukan, tapi menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Karena kita melawan hakikat diri kita sendiri. Ya, kita lapar harusnya kita makan, tapi kita nggak mau makan. Sakit dong, ya kan? Nah, begitulah. Kita ini sebenarnya baik, tapi karena dorongan nafsu, keserakahan, ya, keinginan-keinginan rendah, akal kita, hati nurani kita yang baik itu kalah, akhirnya kita pun terjerumus kepada penderitaan. Jadi kejahatan dan dosa itu adalah penderitaan. Semoga kita jauh dari keinginan-keinginan rendah ya, Prof ya. Amin ya Rabbal. Jadi tidak ada perbedaan mau tahun 70, mau 80, mau 50 ke belakang berarti Prof ya untuk masalah perhitungan amal kebaikan ini ya, ya, Prof. Kalau saya sih mengikuti Al-Qur'an seperti itu. Tentu saja Allah Maha lebih adil, barangkali di zaman sekarang godaannya lebih besar ya. Maka kemudian pahalanya lebih besar. Semoga saja begitu ya. Kita bermohon kepada Allah dengan kasih sayangnya kepada kita, yang tidak mudah kita menjadi orang baik di zaman seperti ini. Ya. Kita sangka baik saja sama Allah ya, Prof ya. Tentu saja. Ya. Baik, Prof. Kita ke ini ada yang masuk nih, Prof, baru di WhatsApp Pro 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Hajah Ratna di Marabahan nih, Prof, yang mudah-mudahan bisa dijawab dengan tuntas. Yang pertama ada 2 pertanyaan nih, Prof. Kita sudah tahu tugas dan kewajiban kita sebagai hamba. Tetapi kadang ada yang bicara bahwa Allah itu luas kasih sayangnya. Sehingga kalau kita meninggalkan kewajiban, maka dengan luasnya kasih sayang tetap Allah ya tak akan menjatuhkan hukuman berat kepada hambanya. Mohon penjelasan. Ini yang pertama, Prof. Terus yang kedua, seorang pelacur hina bisa masuk surga hanya meminumkan air seteguk kepada anjing. Begitu gampangnya orang masuk surga. Mohon penjelasan. Terima kasih untuk Ibu Hajah Ratna di Marabahan. Ya, kita itu diajarkan oleh agama kita sebagai agama tengah yang disebut dengan wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami menjadikan kalian wahai umatnya Nabi Muhammad sebagai umat yang di tengah. Yang di tengah itu tentu tidak ekstrim. Ya. Ekstrim bahwa Tuhan itu Maha Kasih, kita terserah aja deh gitu kan. Atau ekstrim namanya. Atau sebaliknya, kita takut sekali sama Tuhan. Tuhan itu menakutkan sekali, neraka terus yang kita pikirkan, tidak ada kasih sayang. Akhirnya kita putus asa terhadap kasih sayang Allah, itu juga tidak boleh. Ya, maka dari itu, pertama, kita dalam menghayati nama-nama Allah yang disebut Al-Asma Al-Husna, nama Allah, nama-namanya yang indah, kita harus memperhatikan 2 jenis nama Allah yang seimbang, yang disebut dengan nama Jamal dan Jalal. Jamal itu artinya indah, Jalal artinya agung. Jamal itu nama-nama Allah yang feminin. Jalal itu adalah nama-nama Allah yang maskulin. Ya, Allah itu Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Maha Pemaaf. Itu adalah nama-namanya yang feminin. Tapi jangan lupa, Allah juga punya nama-nama maskulin.
Allah itu yang maha membalas, Allah itu yang maha memaksa, Al-Qahar, Allah itu yang maha sombong, Al-Mutakabbir, yang maha besar, ya, Al-Kabir. Kita jangan lupa yang itu juga, ya. Maka dari itu, agama yang seimbang dan manusia yang seimbang adalah yang satu sisi mengharapkan rahmat dan maghfirah Allah, dan di sisi lain memiliki rasa takut kepada Allah. Jadi dua-duanya itu dalam bahasa tasawuf disebut al-khauf war-raja, takut sekaligus harap. Harap-harap takut, takut-takut harap, kira-kira begitu. Dan ini penting supaya kita tidak menjadi orang yang sombong atau sebaliknya menjadi orang yang putus asa. Ya, kalau aku ini udah banyak amalnya, ini pasti masuk surga, itu sombong, nggak bisa begitu. Karena bagaimanapun amal-amal kebaik kita itu tidak bisa kita lakukan tanpa pertolongan Allah. Dan karena itu kita masuk surga pun karena kasih sayang Allah. Ya. Atau sebaliknya, aku ini udah dosanya sudah setengah mati, banyak banget, udah pasti masuk neraka lah. Kita ini kan punya Tuhan yang punya kasih sayang juga, maha pengampun. Kenapa kita tidak berharap ampunannya? Gitu kan? Nah, yang salah itu gini, saya nggak apa-apa nih berbuat dosa aja, Tuhan kan maha pengasih. Nah itu itu yang tadi maksud buratnya saya kira. Itu karena tidak ada keseimbangan. Itu yang istilahnya dalam bahasa Inggris taken for granted, ya, menganggap sesuatu udah yakin banget. Nah, padahal di dalam beragama, bahkan di dalam hidup kita, supaya memiliki kerendahan hati, kita tidak boleh segala sesuatu kita taken for granted. Karena itu misalnya iman kepada takdir itu bagian dari upaya agar manusia itu tidak sombong atau tidak putus asa. Likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Begitu kata Allah. Supaya engkau tidak berputus asa ketika kau gagal, dan kau tidak menjadi sombong ketika kau menerima anugerahnya. Karena toh semua itu adalah takdirnya. Bukan karena dirimu. Siapa sih kita ini? Kan begitu. Nah, jadi ini keseimbangan. Maka orang Barat yang masuk Islam itu, saya suka membaca buku-buku mereka yang mendalami Islam. Dia mengatakan Islam is a religion of equilibrium. Jadi agama keseimbangan. Itulah Islam. Baik, Prof. Sayang sekali waktu kita, Prof. Oh iya. Kita mengingatkan juga untuk kaum muslimin dan muslimah, tadi di menit 56 ya, dari pukul 19 kita sudah memasuki waktu sholat fardu isya. Selamat menunaikan ibadah sholat isya. Saya sekali, Prof, waktu kita untuk pertanyaan kedua mungkin yang dari Ibu Hajah Ratna nanti insya Allah Sabtu depan ya, Prof, yang dijawab. Oh gitu, oke. Ya, mengenai ya, untuk mohon maaf untuk pendengar yang saat ini belum terjawab untuk pertanyaannya, dan juga pemirsa kita di RRI Pro 1 Banjarmasin, insya Allah Sabtu depan kita akan jumpa lagi. Kita akan terus bertanya kepada Profesor Mujibur Rahman, karena kita dibertanya soal agama bersama Profesor Mujibur Rahman. Prof, terima kasih Prof untuk sama-sama Ibu. Ilmunya yang luar biasa. Terima kasih untuk pencerahannya, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa semua. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.